wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran bahasa Indonesia ya, bab 1 mengenai teks prosedur. Pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang apa itu teks prosedur, jenis-jenis teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, dan secara singkat kita juga membahas mengenai pernyataan umum serta tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lebih detail tentang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Kita akan belajar bagaimana merancang ya, menyusun pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Baik, kita akan melanjutkan ya, materi berikutnya, menyusun prosedur pertemuan kedua. Ya, untuk mengingat kembali tentang apa itu teks prosedur, ya, teks prosedur adalah teks yang menjelaskan, ya ingat, teks yang menjelaskan tentang langkah-langkah melakukan sesuatu atau langkah-langkah menyelesaikan sesuatu. Nah, kita lanjutkan. Baik, saya akan membacakan dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kompetensi dasar 4.1, merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis. Ya. Kemudian tujuan pembelajarannya, setelah proses pembelajaran ini kalian diharapkan dapat 1. Membuat pernyataan umum teks prosedur. Yang kedua, menyusun tahapan-tahapan dalam teks prosedur secara tepat. Seperti yang saya bilang di awal tadi, ya, kita akan belajar lebih detail tentang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Ya, pernyataan umum dan tahapan teks prosedur. Pernyataan umum teks prosedur. Pernyataan umum dalam teks prosedur merupakan pengantar atau pendahuluan mengenai topik yang akan dijelaskan dalam teks prosedur. Pernyataan umum dalam teks prosedur biasanya berisi tujuan teks prosedur tersebut, ya. Jadi ingat, pernyataan umum itu merupakan pengantar atau pendahuluan dalam teks prosedur yang isinya adalah tujuan dari teks prosedur tersebut. Ya, kita langsung ke contoh, ya, contoh menyusun pernyataan umum teks prosedur. Kita akan mencoba ya, contoh cara membuat dan mengoperasikan akun Gmail. Ya, akun Gmail, pasti kalian tidak asing dengan kata Gmail. Pasti kalian mempunyai masing-masing kalian mempunyai akun Gmail. Nah, coba kalian perhatikan ya, teks di video ini. Coba kalian perhatikan. Ini adalah salah satu contoh pernyataan umum. Nah, dalam membuat pernyataan umum pada teks prosedur, ya, harus berhubungan atau berkaitan dengan topik apa yang ingin kalian bahas atau topik yang ingin kalian buat. Misalkan cara membuat dan mengoperasikan akun Gmail, ya. Dalam pengantar, dalam pendahuluan harus ada yang berhubungan dengan Gmail. Misalkan kalian perhatikan
kata ya atau kalimat yang saya garis bawahi. Ada di situ perangkat ponsel pintar. Ya. Akun Gmail pasti berhubungan dengan ponsel atau ponsel pintar. Kemudian ada email dari Google ya. Gmail itu sendiri merupakan email yang dibuat oleh Google atau yang berasal dari Google, makanya Gmail, Google email. Kemudian berkaitan dengan Gmail juga tidak lepas dari Google ya, pembuatan atau pertama kali dibuat pada tahun 2004. Kemudian ada kata Android ya, harus berhubungan dan pasti berhubungan antara Android dan Gmail. Kalian yang memiliki Android pasti juga memiliki Gmail. Kemudian ada juga aplikasi Play Store. Ya, karena Gmail itu sendiri digunakan untuk memasang aplikasi Play Store. Kalau tidak memiliki akun Gmail, maka kalian tidak bisa membuka Play Store, tidak bisa mendownload aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store. Ya. Dari pengantar atau pendahuluan ya, dalam teks prosedur harus berkaitan dengan topik, harus membahas secara ringkas mengenai topik yang akan dibahas. Kemudian yang kata-kata yang berwarna merah ya, itu juga tidak lepas dari ciri-ciri teks prosedur kemarin ya, mengenai penggunaan kata kerja aktif ya. Kalian pasti ingat kata kerja aktif ya, itu paling mudah diingat diawali dengan atau diawali dengan me ya. Diawali dengan me. Contohnya adalah yang saya tandai dengan warna merah. Ada membuat, ada mengoperasikan, memerlukan, memulai, membuat, memasang, dan seterusnya. Kalian perhatikan baik-baik ya contoh ini. Kita lanjutkan. Kemudian yang berikutnya mengenai tahapan teks prosedur. Jadi tahapan-tahapan dalam teks prosedur berisikan langkah-langkah yang menggunakan pola kalimat imperatif. Kalian pasti ingat pola kalimat imperatif ya. Lebih mudahnya pola kalimat perintah ya. Jadi berisikan kalimat-kalimat perintah. Kemudian ada juga dalam tahapan teks prosedur itu berisi kalimat deklaratif yang fungsinya memberikan informasi ya. Kita lanjutkan. Dalam tahapan-tahapan teks prosedur ya, dalam merancang tahapan-tahapan dalam teks prosedur dibutuhkan 4 cara ya. Apa saja cara yang digunakan untuk merancang tahapan-tahapan teks prosedur? Nomor 1, menentukan topik ya, menentukan topik prosedur yang akan disusun. Yang kedua, mengumpulkan sumber informasi. Yang ketiga, mengembangkan informasi yang telah dikumpulkan ke dalam langkah-langkah yang saling berkaitan. Yang keempat, menyusun teks prosedur secara utuh. Lanjut ke nomor 1, menentukan topik yang akan disusun. Jadi dalam membuat teks prosedur kalian harus menentukan topik apa yang akan kalian buat, yang akan kalian susun menjadi teks prosedur. Topik bisa bermacam-macam. Contoh, topik kuliner ya. Ini sering sekali kita temui ya, teks prosedur yang berkaitan tentang kuliner atau makanan, bisa juga minuman ya. Pasti dulu kalian pernah membuat
Ya, teks prosedur cara membuat misalkan nasi goreng, cara membuat pisang goreng, cara membuat es degan, misalkan seperti itu. Itu topik kuliner. Kemudian topik berikutnya bisa olahraga. Topik yang berkaitan tentang olahraga, misalkan cara berenang misalkan. Kemudian langkah-langkah untuk menjadi pemain basket yang bagus misalkan. Teknik-teknik dalam permainan bola basket misalkan seperti itu. Pokoknya yang berkaitan dengan olahraga. Yang berikutnya berkaitan dengan teknologi. Ya, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas atau saya sudah memberikan contoh mengenai membuat akun Instagram. Nah, itu salah satu teks prosedur yang bertemakan teknologi. Atau tadi sekilas tentang pernyataan umum, di contoh pernyataan umum cara mengoperasikan Gmail. Nah, misalkan seperti itu, cara mengoperasikan komputer, cara mendownload game Mobile Legends misalkan seperti itu yang berkaitan dengan teknologi. Kemudian yang berikutnya bisa juga tentang kerajinan, ya, kesenian, bisa misalnya kerajinan membuat tas dari plastik, ya, misalkan botol plastik yang tidak digunakan, misalkan membuat dompet dari pelepah pisang dan seterusnya. Kemudian ada topik apa lagi tentang pekerjaan, ya, misalkan tips-tips dalam melakukan wawancara kerja, bisa seperti itu. Dan masih banyak lainnya topik-topik yang bisa kalian gunakan untuk nantinya membuat teks prosedur. Yang kedua, mengumpulkan sumber informasi. Jadi dalam membuat teks prosedur pasti kalian harus mengumpulkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Jadi untuk menyusun langkah-langkah secara tepat. Nah, dalam mengumpulkan sumber informasi kalian bisa mengumpulkan dari berbagai sumber informasi seperti internet, buku, orang lain, sumber lainnya, ya. Internet, ya, kalian bisa menggali informasi dari internet, nanti kalian bisa ngetik Google, ya. Kemudian di buku, teks-teks prosedur yang ada di buku, ada di buku resep kalau misalkan kalian membahas topik kuliner, ya. Kemudian orang lain bisa dari orang tua, misalkan kalian ingin belajar membuat nasi goreng dari ibu, kalian bisa bertanya pada ibu. Kemudian dengan teman misalkan, dan sumber-sumber lainnya yang bisa kalian manfaatkan, bisa kalian gali sumber informasinya. Nah, misalkan contoh, ya, contoh kita lanjutkan contoh yang tadi, ya, cara membuat dan mengoperasikan akun Gmail. Nah, informasi-informasi apa yang dibutuhkan, ya, untuk menyusun teks prosedur yang berkaitan dengan membuat dan mengoperasikan akun Gmail. Ya. Jadi informasi-informasi yang berkaitan dengan Gmail itu sendiri. Ya, misalkan Gmail adalah akun email dari Google, membutuhkan koneksi internet, digunakan untuk memasang aplikasi Play Store, ya, penting untuk pengguna Android dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi informasi itu kalian kumpulkan terlebih dahulu sebelum nanti masuk ke langkah yang ketiga. Jadi kumpulkan sebanyak-banyaknya informasi yang berkaitan dengan topik teks prosedur yang ingin kalian buat. Nah, kemudian yang ketiga, setelah mengumpulkan informasi, kemudian informasi-informasi tersebut dijadikan atau dikembangkan menjadi langkah-langkah yang saling berkaitan. Contohnya, setelah tadi dikumpulkan informasinya, kemudian disusun mana yang langkah nomor 1, langkah nomor 2, dan seterusnya sampai nanti
selesai. Contohnya bisa kalian lihat dalam video ini, ya, nomor 1, nomor 2, dan sampai nomor 9. Dan harus diingat, ya, dalam membuat atau merancang tahapan-tahapan teks prosedur harus ada ciri-ciri seperti kalimat imperatif atau kalimat perintah. Contohnya pada nomor 1 langkah pertama, ketikan URL Gmail. Nah, dari awalan kata ketikan saja sudah terlihat jelas bahwa itu menggunakan pola kalimat perintah. Ya. Kemudian konjungsi atau kata hubung. Nah, dalam contoh langkah-langkah dalam video ini terlihat jelas, ya, ada kata setelah, selanjutnya, dan masih banyak lainnya, ya. Kemudian yang ketiga, keterangan rinci waktu, tempat, dan cara yang akurat. Dalam contoh ini kemungkinan rinci waktu dan tempat tidak ada, tetapi yang ketiga yaitu cara yang akurat. Cara yang akurat itu maksudnya dalam langkah-langkah itu menjelaskan secara rinci, secara detail, ya. Contohnya, misalkan URL Gmail, ketikan URL Gmail pada sistem pencarian internet, itu kan sudah jelas, ya. Tunggu sampai pencarian menampilkan laman gmail.com. Kemudian setelah muncul tampilan gmail.com, berikutnya pilih buat akun, ya, dan dijelaskan juga bahasa Inggrisnya, create an account, nah, dan seterusnya. Jadi harus detail, tidak boleh dalam langkah-langkah itu hanya hanya sedikit informasi yang disampaikan. Jadi harus jelas, ya, harus jelas agar pembaca teks prosedur itu paham apa yang disampaikan oleh kalian nantinya. Nah, kita lanjutkan langkah yang keempat. Jadi setelah menyusun pernyataan umum tadi, kemudian merancang tahapan-tahapan dari nomor 1 sampai nomor 3, kemudian yang terakhir menyusun teks prosedur secara utuh. Nah, contohnya seperti ini. Nah, langsung disusun secara utuh. Ada pernyataan umumnya, ada pengantarnya, kemudian ada tahapan-tahapannya. Contohnya bisa kalian baca di video ini. Untuk membacanya kalian bisa menghentikan sementara atau mempause sebentar, ya, aplikasi video ini biar nantinya kalian bisa jelas dalam membaca contohnya. Baik, demikianlah, ya, pertemuan kedua pada materi pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, apabila ada pertanyaan atau kurang jelas dalam penyampaian materinya, kalian bisa bertanya melalui WA saya. Nomornya sudah ada dalam video ini. Bisa kalian WA saya bila ada yang ingin ditanyakan. Ya, untuk pertemuan kedua ini tidak ada tugas, ya. Tugasnya masih melanjutkan tugas pada pertemuan yang pertama. Pada pertemuan kan ada tugas, kalian selesaikan tugasnya. Besok setelah akhir bab 1 ini, bab teks prosedur, nanti dikumpulkan tugasnya. Ya. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.